Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara guru mengupload dan setting soal di aplikasi ujian pada SMK Budi Mulia. Langsung saja, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah ya pastinya soalnya terlebih dahulu. Sini untuk format soalnya ya bisa dilihat di sini, yaitu ada misalnya nomor 1 ada Q1. Di sini Q itu maksudnya question ya, 1. Baru di sini ada pertanyaan, lalu di sini ada pilihan. Nah, untuk pilihannya itu dengan format AA, BB, CC ya, kalau sampai E. Lalu setelah itu di sini ada bintang 3 ya, ada bintang 3. Nah, itu untuk memisahkan setiap nomornya. Nah, ini sudah saya bikin soal contoh. Di sini saya sudah bikin soal ya. Nah, di sini untuk soal PG formatnya seperti itu. Kalau untuk soal esai formatnya contoh seperti ini. Jadi contoh di sini ada nomor 26 misalnya. Nah, di sini untuk setelah pertanyaan, contoh ada pertanyaan, setelah itu ada huruf X kecil ada 5 ya. Lalu untuk memisahkan nomor itu pakai bintang 3. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba akan mengupload soal tersebut di aplikasi. Nah, untuk mengakses server kita bisa pakai browser, dan sini sudah terhubung dengan koneksi internet. Nah, untuk IP-nya di sini sudah saya bagikan. Contoh di sini yaitu IP-nya 36.90.8.76/login PHP. Oke, sudah. Nah, di sini untuk username dan password silakan masukkan username password sesuai gurunya masing-masing yang sudah diberikan. Contoh di sini saya masuk saja. Nah, langkah awal yaitu pertama di sini pilih mata pelajaran terlebih dahulu. Lalu di sini bisa tambahkan jadwal. Ya, bisa tambahkan jadwal. Di sini contoh misalnya ya di sini misalnya saya ingin masukkan soal produktif 3 TKJ misalnya. Nah, di sini kita pilih kelasnya, ini sebenarnya bebas ya. Di sini misalkan saya pilih kelas 10 ya. Di sini nanti KKM-nya misalnya 74 atau 80 lah. 80 misalnya. Lalu di sini kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya yaitu kita ke menu soal. Menu soal, lalu di sini ada bank soal. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita harus buat paket soalnya terlebih dahulu. Ya, di sini ada buat paket soal ya. Ini buat paket soal. Nah, di sini untuk penamaan nama paket soal, contoh saja di sini saya mengajar produktif TKJ kelas 10, TKJ 1, 2, dan 3. Misalnya di sini kita kasih awal misalnya SAS, summative semester. Nah, untuk nama paket soal ini di sini ada kasih tahu itu tidak boleh pakai spasi. SAS. Nah, ini produktif 3.
nama mapelnya, lalu di sini bisa ditambahkan nama gurunya misalnya. Jadi tidak boleh pakai spasi. Nah, di sini nama mata pelajaran yang tadi sudah kita bikin ya. Sini kita pilih misalnya produktif 3 TKJ. Nah, untuk tingkatnya kita sesuaikan. Nah, ini untuk paket soal untuk kelas mana gitu. Misalnya saya pilih kelas 10, jurusannya yaitu TKJ ya. Nah, kelasnya di sini berarti kita pilih semua kelas. Berarti semua kelas 10 TKJ. Jadi yang hanya bisa mengerjakan paket soal ini yaitu hanya kelas 10 TKJ saja. Tetapi kalau misalnya di sini hanya mengajar satu kelas, berarti di sini kita pilih kelasnya saja. Nah, kalau misalkan pilih kelasnya hanya 10 TKJ 1, berarti paket soal ini hanya bisa dikerjakan oleh kelas 10 TKJ 1 saja. Nah, di sini saya pilihnya adalah semua kelas. Nah, jumlah opsi itu adalah di sini ada defaultnya adalah 5. 5 itu berarti A, B, C, D, E ya. Kalau misalnya hanya sampai D saja pilihannya berarti 4. Nah, di sini tadi saya sudah default pilihannya sampai E berarti 5. Nah, di sini saya tulis 5. Nah, pilihan ganda ini adalah jumlah soal pilihan ganda yang ingin di-upload ya. Misalnya pilihan gandanya adalah 20 misalnya. Nah, di sini ada esai tidak? Misalnya ada esainya 5 misalnya. Gitu. Nah, untuk akses sekolah lain ini kita pilih tidak saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik buat saja. Nah, di sini paket soal berhasil dibuat. Lalu kita close. Nah, ini ya. Ini sudah saya buat. Ini masih ganda 0, esai 0, semuanya 0. Jadi untuk kelas 10 TKJ semua. Nah, untuk masukkan soal bagaimana? Di sini kita pilih tanda plus warna ini ya, kita plus terlebih dahulu. Nah, di sini untuk biar lebih maximize kita pilih ini maximize. Nah, untuk mengcopy format soal ini ke aplikasi ini, kita tinggal blok saja. Misalnya tadi ada soalnya tadi sampai PG-nya misalnya 20 misalnya. Nah, jadi sampai terakhir itu di bintang 3. Jadi saya copy. Nah, untuk mempastenya itu tidak bisa klik kanan paste ya. Kita pakainya adalah Ctrl V ya, Ctrl V. Nah, seperti ini. Oke. Nah, udah ya. Nah, di sini mau tambahkan esai ya, di sini juga bisa. Misalnya esainya tadi di sini misalnya, nah, esainya misalnya ada 5 misalnya. Nah, ini kita nanti di copy saja ya. Nah, sini kita paste saja. Nah, ini saya ubah dulu misalnya nomor 21, 22, 23, 24, 25. Oke, nomor selanjutnya. Nah, kalau sudah kita minimize lagi, baru kita pilih proses di sini. Nah, proses ini adalah yang menentukan ya. Ini adalah nomor 1. Kita lihat 2, 3, 4 ya, terus sampai bawah di sini. Nanti kita dicek ya. Nah, kalau sudah, kita jangan lupa yaitu kita klik simpan terlebih dahulu. Di sini kita klik simpan. Nah, lalu oke saja. Nah, di sini akan terlihat ya. Nah, di sini soal gandanya soal esainya masuk ke ganda. Nah, ini kita nanti bisa settingnya.
Selanjutnya setelah diupload kita setting terlebih dahulu yaitu untuk jawaban soalnya, yaitu ada di pengaturan soal. Nah, di pengaturan soal ini ya, misalnya di sini kita pilih ya, kita pilih nomor 1 ini pilihan ganda, soalnya itu mau diacak atau tidak. Misalnya di sini saya acak semua dari nomor 1 sampai nomor 20 untuk pilihan ganda saya acak. Nah, ini diacak semua. Nah, ini sudah diacak. Oke. Nah, di sini untuk nomor 21 tadi adalah esai, berarti kita pilih jenis soalnya adalah esai. Oke. Lalu untuk kunci pilihan gandanya, nah kita masukkan misalnya nomor 1 jawabannya B, nomor 2 D, nah, nomor 3 C. Nah, ini terus sampai di setting semua ya. Setelah itu di sini ada kunci kita kosongkan saja. Nah, di sini bobotnya. Jadi untuk penilaian bobot ini esai itu misalnya mau dimasukkan dalam bobot atau tidak. Misalnya di sini kan total ada 25 soal plus esai. Nah, soal PG-nya yaitu 20. Nah, untuk esai ya, untuk esai ini tidak bisa kita beri langsung nilai. Jadi yang untuk mengoreksi nilai itu hanya di soal pilihan ganda saja. Misalnya dari soal pilihan ganda 20 itu kira-kira bobotnya itu berapa ya. Nah, misalnya kita bagi saja 100 ya dibagi 20, berarti kan masing-masing bobot soal adalah 5 misalnya. Atau misalnya PG-nya dikasih nilai 80, sisanya yaitu esai, berarti tinggal dibagi saja ya. 80 misalnya dibagi 20 berarti 4 misalnya. Jadi nanti tinggal di setting saja sesuai dengan keinginan saja. Misalnya sini bobotnya 4. Jadi kalau misalnya betul semua ya, berarti maksimal nilai PG adalah 80. Nah, untuk esai ya, untuk esai berarti 20. Seperti itu. Kalau misalnya mau 100 berarti di sini 5 bobotnya karena soal PG-nya 20. Nanti tinggal dibagi saja. Sudah, terus kita kasih bobot, jangan lupa. Kalau sudah, jangan lupa di sini kita pilih simpan. Jadi jangan lupa pilih simpan. Jadi setelah di setting, jangan lupa pilih simpan. Oke ya, di oke saja. Nah, kalau sudah kita klik kembali. Nah, di sini juga sudah berubah. Pilihan gandanya 20, esainya adalah 5. Seperti itu. Nah, untuk mengeceknya apakah sini soal sudah berhasil atau tidak, kita bisa lihat di daftar soal. Nah, jika di daftar soal itu di sini ada sudah masuk ya, di sini ada soalnya ya. Lalu di sini ada pilihan PG-nya yaitu ada bulat-bulat seperti ini, berarti soal sudah betul dan berhasil ya. Jadi ketika nanti anak itu mengerjakan ya di komputer klien, anak bisa memilihnya. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, ini untuk soal esainya nanti ada kotak seperti ini ya, di nomor 21 tadi ya. Jadi ada kotak seperti ini nanti untuk jawaban dari siswa. Insya Allah itu aja tutorial dari saya ya. Adapun nanti untuk menu ujian ini, jadwal ini nanti biar admin saja yang men-set jadwal ujian, seperti itu. Cukup sekian tutorial saya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.